Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu derajat kesehatan manusia. Tiap-tiap manusia memiliki status kesehatan yang berbeda-beda. Seperti apa saja tingkatan atau derajat kesehatan manusia. Dan yang terpenting, berada di manakah derajat kesehatan Anda dan saya. Mari saksikan terus program kami, dan saat ini sudah hadir di studio dokter yang siap untuk membahas topik kita saat ini. Beliau adalah Dr. Ruben Supit. Dr. Supit menamatkan sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1992 silam. Sempat melayani selama 25 tahun sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Dan saat ini dokter menjadi konsultan Wellness Life Management. Mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Halo dokter, apa kabarnya? Ya, baik-baik Mbak Merlin. Bagaimana kesibukan dokter akhir-akhir ini? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan sebagai konsultan ya? Betul. Saya dengar di Wellness Life Management. Ini adalah suatu kesempatan yang belum pernah saya rasakan, begitu indahnya bisa memberitahu kepada perorangan, keluarga, dan kelompok bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Amin. Baik dokter, Luar biasa. kita sudah akan mulai ya diskusi kita, tetapi kita mulaikan dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa dokter. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami juga. Kami akan memulaikan program live kami, bantu kami para pendengar khususnya yang akan belajar bagaimana agar dapat menjadi sehat seutuhnya. Ya Tuhan, kami ingin juga mendoakan Dr. Ruben Supit yang sudah menjadi bagian dalam program ini, sudah meluangkan waktu yang akan membawakan apa yang sudah dia siapkan untuk kita semua. Bantu dia agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kembali kepada Dr. Ruben Supit. Baik dokter, untuk topik kita pada saat ini ya, tingkat atau derajat kesehatan manusia. Sebenarnya apa pentingnya kita bahas topik ini dokter? Ya, baiklah. Teman Live yang kami cintai. Pertama-tama adalah dengan belajar akan life management, kita bisa mengetahui bahwa hidup ini ada tingkatan-tingkatannya. Kesehatan itu ada bertingkat, dari paling tinggi sampai paling rendah. Jadi pertama, kita harus tahu bahwa ada tingkatan-tingkatan. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa saya berada pada tingkat yang mana. Kalau sudah berada di tingkat paling tinggi, bersyukur dan berterima kasih. Kalau masih di tingkat yang menengah, masih merasa ada kesempatan. Kalau sudah mulai terlalu ke bawah, lebih penting lagi kita mencari strategi bagaimana supaya kita bisa. Dan akhirnya bila mana kita tahu bahwa kita berada di mana dan masih ada di berapa lagi kesempatan, kita boleh berbuat sesuatu dan hadirlah di live ini untuk kita bisa tahu hal tersebut. Ya, benar. Biar kita sadar kesehatan ya. Sadar dan mendapatkan tips dan formula strateginya dan akhirnya kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan. Oh, akhirnya
Misalnya ada problem ini, problem itu, setelah kita mengikuti program ini, rupanya boleh dinaikkan. Benar sekali. Iya. Nah, jadi apa saja sebenarnya tingkatan-tingkatan yang dokter maksudkan ini? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah baka, ya sehat sesehat-sehatnya. Baru sehat super atau segar bugar. Kemudian sehat biasa, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, akhirnya meninggal dunia. Itulah tingkatan-tingkatannya. Baik, jadi dengan kata lain kita memiliki 7 ya. 7 7. tingkatan ya, kesehatan atau kualitas Benar. kehidupan atau kesehatan kita ya. Betul. Kemudian dokter, sebenarnya apa sih sempurna baka itu? Mungkin bisa dibahas satu persatu dokter. Oh, oke, baik. Sempurna baka ini adalah keadaan waktu kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, itu sempurna. Karena pencipta kitanya hebat. Tidak ada produk dari pencipta yang sempurna, yang tidak sempurna. Jadi kesempurnaan awal penciptaan manusia itulah namanya baka. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada negatif kekurangan apapun juga. Semuanya serba sempurna dan bahkan hidupnya adalah kekal abadi. Oke. Kemudian level-level selanjutnya mungkin bisa dokter. Kemudian yang berikutnya adalah sehat super. Nah, kalau sehat baka tentunya itu di dunia yang sempurna. Kemudian di dunia yang fana ini kita adalah hidup paling tinggi adalah sehat super. Sehat super itu adalah keadaan sempurna di dunia ini. Wajahnya gembira, matanya cerah, badannya tegap tidak bongkok, kekuatannya sangat kuat, tidak lemas-lemas. Dia berjalan juga dengan anggun, dengan baik. Dan seluruh struktur dan fungsi tubuhnya itu berjalan dengan normal. Kalau di medical check up, dia adalah sehat sesehat-sehatnya. Dan bisa. Kemudian di bawah itu adalah sehat biasa-biasa. Mau dibilang segar tidak, dibilang sakit belum. Apa kabar? Ya oke saja, sekedar menjalankan kehidupan. Kemudian sakit ringan. Sakit ringan itu adalah ada gangguan tubuh, tetapi masih bisa fungsional. Bisa ke sekolah, kerja, melaksanakan sesuatu, tetapi sakit gigi pusing, belakang, dan lain sebagainya. Kalau di bawah itu adalah sakit sedang. Sakit sedang itu adalah sudah tidak bisa bekerja. Dia berada di atas tempat tidur, dia mengerang-ngerang sakit, ayo makan, aduh nggak selera, ayo kerja, nggak, lemas, mau apa, mau tidur. Dia berada di atas tempat tidur di rumah ataupun di rumah sakit. Setelah sakit sedang, sakit berat, yaitu bertambah lemas, bertambah gawat, fungsi-fungsi tubuh semakin berkurang, akhirnya hanya tinggal fungsi-fungsi utama, nafas, detak jantung, dan orang itu terkapar di dalam suatu ruangan yang khusus, yang ada 3 huruf, ICU. Apa itu ICU? Intensive Care Unit. Artinya unit perawatan intensif. ICU juga dalam bahasa Inggris, I, saya, si, melihat, you, engkau. Di mana? Saya melihat engkau di mana? Di ICU. Aduh, dijauhkanlah kiranya untuk membuat rencana kita mau tidur di ICU. Kalau boleh jangan membuat rencana mau, oh saya mau liburan di ICU kalau boleh. Tetapi bila mana saudara membutuhkan pelayanan, rumah sakit akan menyiapkan tempat yang sangat-sangat intensif dengan teknologi untuk mengembalikan. Daripada kita sudah akan lolos ke tingkat yang berikutnya, kita boleh dipulihkan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, bahkan kepada sehat dan sehat yang sesehat-sehatnya atau segar bugar. Dan tentu yang paling rendah adalah meninggal dunia, yaitu hilanglah semua fungsi dan struktur mulai deteriorasi atau sudah mulai hancur lebur, dari debu kembali ke debu. Ya, dokter. Itulah 7 tingkatan dalam derajat kesehatan manusia. Baik, dengan kata lain tingkatan yang paling pertama itu mustahil untuk manusia peroleh. Untuk bakaan itu adalah urusan Tuhan. Okay. Untuk bisa, karena itu supernatural, untuk memberikan kita hidup yang abadi kekal selama-lamanya. Berarti mungkin kita peroleh nanti sudah di surga ya dokter, disempurnakan. Betul. Oke, baik. Kita masih di dunia ini, jadi kita pikirkan dulu bagaimana nasib kita di dunia ini ya dokter. Siap. Ya, jadi
paling tinggi yang dapat kita capai adalah super sehat. Sehat super, sorry. Sehat super, betul, ya. betul. Baik. Nah, bagaimana kita memahami tingkatan ini? Contohnya, apakah seorang anak yang baru lahir ya dokter, apakah derajat kualitas anak itu di level yang sehat super? Atau bagaimana cara mengukurnya? Oke, baik. Sekarang kita ingin mengetahui apakah gejala-gejala tanda-tandanya daripada setiap level tersebut. Saya telah sebutkan secara garis besar bahwa keadaan sehat sempurna yaitu anatomi dan fisiologinya itu normal seluruhnya. Jadi alat mengukurnya medical check up. Ya, dokter menggunakan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan pembantu-pembantu, dan waktu dia memeriksa semuanya di dalam indikator yang ada batas bawah, semuanya di dalam batas normal. Semuanya dalam batas normal. Kalau semua komponen pemeriksaan itu dalam batas normal, itu disebutkan sehat sesehat-sehatnya. Oke, baik Ya. dokter. Dengan kata lain, bukan berarti umur muda, kemudian dia ada di level super sehat, ya, sehat super ini ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Oke, baik. Jadi untuk keutuhan struktural dan kelancaran fungsional daripada seluruh komponen tubuh, maka itu awalnya adalah dari penciptaan sejak waktu dia di rahim ibunya dan dikandung. Kalau seluruh struktur dan fungsinya itu sudah kepada normal, standar yang normal, itu sudah mencapai tingkat yang sebaik-baiknya. Dan biasanya bayi dilahirkan itu umumnya sudah sehat. Ada bayi yang lahir sudah ada gangguannya, ada cacat-cacat lahir, ya. Nah, tetapi semakin tua maka semakin banyak resiko-resiko yang datang dari luar dan dari dalam tubuhnya sendiri sehingga akhirnya menurunkan, merosotkan. Tetapi bila mana ada faktor-faktor yang promote kesehatan, itu akan menjaga tingkat kesehatan ini tetap tinggi walaupun dari lingkungan sekelilingnya dan dari dalam ada faktor yang mau merongrong keutuhan struktural dan kelancaran fungsional dari tubuh. Tapi oleh karena kita menjaganya, maka kita bisa mempertahankan tingkatnya setinggi-tingginya. Iya, baik dokter. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur sadar kesehatan tapi levelnya sudah mendekati 7? Contoh, level 7 kematian, kemudian Ya, tidak baik. bisa dirubah ya dokter. Baik. Jadi level mana yang baik untuk dirubah kita Oke, cepatnya rubah? Jadi ada faktor-faktor yang controllable dan ada faktor-faktor yang uncontrollable. Benar. Ada faktor-faktor yang kita tidak bisa mengatur dan menahannya. Seperti usia, jenis kelamin, lalu kita berasal dari keturunan yang mana, itu kita tidak bisa atur. Itu sudah akan jadi. Tidak mungkin kita menahan proses penuaan. Tetapi kita akan bisa memperpanjang keabadian daripada kemudaan ini dan kesehatan kelancarannya. Faktor-faktor lain itu yang mempengaruhi derajat ini adalah faktor risiko. Seperti kita sebutkan tekanan darah, ya, kemudian kolesterol, gula darah, asam urat, dan faktor-faktor lagi yang lain, bergerak badan, stres, dan lain sebagainya. Banyak faktor-faktor yang sudah diperiksa oleh penelitian-penelitian bahwa ini mengganggu dan ini merosotkan. Tapi yang ini mempertahankan bahkan meningkatkan, memprevent dan mempromotkan, preventif promotifnya. Dan sebenarnya tidak begitu gampang ya untuk seseorang mempertahankan level di super sehat atau bagaimana dokter? Sebenarnya gampang atau tidak gampang itu ada faktor-faktor yang memang agak sulit untuk dilaksanakan, tetapi ada faktor-faktor yang sangat efektif menjaga kesehatan yang sebenarnya tidak sulit untuk dilaksanakan. Tetapi mungkin faktor seleranya, ya, faktor godaannya sulit dia untuk menahan diri, untuk bertarak, untuk mendisiplin diri sehingga akhirnya dia terancam kesehatannya. Contohnya, tidur pada waktunya. Sebenarnya aturan yang sudah keluar dan penelitian
dari Amerika, Alameda County 7 sampai 8 jam. Ya. Bahwa itu tapi karena kita masih muda, kita begadang, kita ini, akhirnya waktu tidur ini dengan segala efek-efek daripada tidur tersebut. Jadi faktor hanya soal tidur pada waktunya nanti akan mempengaruhi struktur dan fungsi misalnya melatoninnya, hormon-hormon di dalam tubuh, gerakan gelombang-gelombang alfa, theta di otaknya, dan setelah diteliti, oh ini terkait dengan kurang tidur dan penyakit ini, penyakit itu. Ya. Baik dokter. Baik. Sebenarnya apa sih keuntungan dari seseorang ini harus benar-benar berusaha mempertahankan level kesehatannya di atas itu? Padahal kata orang kan ya ujung-ujungnya kita akan mati juga kok, gitu, dokter. Jadi apa pentingnya dokter? Betul. Pandangan yang fatalistik adalah untuk apa saya bersusah-susah ujungnya juga mati. Lebih baik saya makan, minum dan bersenang-senang, biarlah buat sesuatu yang nggak sehat, yang penting senang. Ya. Oke, itu dari sudut pandang fatalistik, bahwa nihilistik, bahwa apa gunanya hidup. Tetapi bagi saudara yang ingin belajar mengenai life management, bahwa sebenarnya hidup itu boleh direncanakan, ada hal-hal, banyak hal yang bisa diatur. Setelah saudara tahu, waduh, rupanya enak sekali kalau saya hidup sehat, ada banyak manfaat-manfaat ini. Nah, itu nantinya mudah-mudahan program ini akan berjalan terus, sehingga para pencinta life akan sangat-sangat tertarik bahwa waduh, saya kira nggak ada manfaat. Waduh, banyak sekali manfaatnya ya. Nanti kita akan kupas satu persatu pada waktunya, begitu banyak manfaat daripada mengelola hidup agar mencapai tingkat setinggi-tingginya. Nah, itu apakah berpengaruh dengan bagaimana cara kita mati? Contohnya ada orang yang meninggal ya di umur muda, Ya. sudah penyakit berat ya contohnya. Ya. Tapi ada juga yang meninggal nanti sudah Betul. tua seperti itu, Betul. umur Ya. bisa lanjut tapi Ya. matinya dengan tenang contohnya Amin. begitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sebenarnya yang mempertimbangkan kita bisa sampai di titik seperti itu? Ya, baiklah Mbak Merlin dan sahabat-sahabat live yang kami cintai. Hidup ini ada awal dan ada akhirnya. Ada subuh, ada maghrib. Matahari naik sampai pertengahan lalu akhirnya terbenam. Ada orang dari awal hidup sehat, seperempat hidup sehat, setengah hidup sehat, 3/4 hidup sehat, meninggal pun sehat. Dan itu contohnya di kitab suci Alkitab ada seorang yang berumur 120 tahun. Dan sepanjang hidupnya itu dia tidak pernah mengalami sakit. Dia sehat terus. Dan waktu dia mau meninggal, dia disuruh naik gunung. Namanya adalah Nabi Musa. Tuhan bilang naik gunung karena engkau akan mati. Dia mau meninggal dunia masih bisa naik gunung. Waktu dia sampai di atas gunung disuruh lihat kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan. Matanya belum katarak. Iya. Dia masih bisa melihat dan dia meninggal dunia di situ. Jadi saudaraku yang kekasih, ada orang yang bisa hidup seumur hidupnya selalu di tingkat sehat, baru langsung mati. Tapi ada orang yang di tingkat kehidupannya mulai merosot. Baru seperempat umur 40 tahun sudah sangat rendah dan akhirnya meninggal. Bahkan ada yang lebih cepat lagi. Dia 20 tahun sudah meninggal, merosot sekali. Jadi ini tren daripada kita hidup ini bisa terus di atas yang akhirnya kita meninggal dalam keadaan sehat. Itu namanya mati kuno. Tetapi kalau kita mati sakit-sakitan itu namanya mati modern. Kenapa kita pakai istilah itu? Karena orang yang mati kuno, mati sehat-sehat, mati umur tua itu berpola hidup yang alami dan sesuai dengan alam. Sedangkan dengan teknologi yang begitu hebat, dengan banyak memproses makanan, stres, dan teknologi yang terlalu ini, maka ada kecenderungan untuk dia meninggal dari penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit daripada lifestyle yang sudah tidak sehat. Sehingga di abad modern ini kita melihat bahwa negara yang paling kaya, paling tinggi diabetesnya, paling tinggi kankernya. Loh, justru bukankah kemakmuran dan teknologi itu harus membuat manusia itu lebih sehat? Pada umumnya lebih sehat, tetapi realitanya adalah
penyakit-penyakit tidak menular ini sekarang sudah lebih banyak daripada yang menular, kecuali COVID. COVID itu memang pandemi seluruh dunia, tapi penyakit-penyakit yang lain itu khususnya penyakit tidak menular yang lebih meningkat. Iya. Saya rasa penting untuk kita bahas sedikit soal faktor yang mempengaruhi level Ya. kesehatan kita. Ya. Nah, apa sih pola hidup modern yang dokter sempat sebutkan? Mungkin bisa dicontohkan lebih detail, dokter. Baik. Jadi secara ilmiah, pada tahun 2010 WHO Badan Kesehatan Sedunia membuat penelitian dan menemukan bahwa penyakit-penyakit yang tidak menular sudah lebih banyak, lebih dominan daripada penyakit-penyakit menular. Ya. Dan ketika mereka mengumpulkan penelitian dari seluruh dunia, mereka menemukan bahwa ada 4 golongan penyakit tidak menular. Yang paling banyak adalah kardiovaskuler, hipertensi, stroke, dan koroner jantung. Baru kedua adalah kanker, yang ketiga adalah diabetes, dan yang keempat adalah paru-paru kronis. Ternyata ini disebabkan oleh 4 hal, yaitu pertama makanan tidak sehat, gerak badan kurang, tembakau, dan alkohol. Nah ini 4 ini adalah pola hidup. Jadi dengan berpola hidup yang modern, yang makan yang tidak tepat, gerak badan sudah kurang, sudah lebih banyak pakai gadget-gadget, naik kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi daripada tembakau dan alkohol, inilah yang paling besar menyumbang. Faktor yang kelima adalah stres. Jadi kalau kita gabungkan faktor-faktor ini, sebenarnya bisa dicegah. Karena kita boleh mengatur makan, kita boleh mengatur gerak badan, kita boleh mengatur tembakau, dan kita sangat bisa mengatur alkohol, dan stres pun kita bisa mengaturnya. Jadi seharusnya kita bisa hidup sesehat mungkin, tidak pernah sakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Baik, dokter. Kayaknya ini penting untuk kita tahu bagaimana menempatkan atau Betul. akses diri kita sendiri ini untuk di mana sebenarnya level kesehatan Ya. kita ya. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelum kita tutup, saya akan tanya ini, dokter. Sehubungan dengan pola hidup sehat. Untuk mempraktikkan pola hidup sehat, apa sebenarnya ini gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Oke. Banyaknya gampang atau lebih banyak susahnya, dokter? Oke, siap. Itu sangat tergantung daripada mindset. Oke. Bila mana kita sudah mendapatkan presentasi ini dan kita tiba-tiba menjadi sadar dan kita tahu, waduh, sebenarnya mudah. Tetapi bila mana kita sudah mengetahui dan kita tetap mau bertahan, oh enak ini dan ini. Jadi kesulitan itu adalah di faktor kemauan kita. Yaitu di saat kita menyatakan, saya tidak mau, wah susah. Tapi kita mengatakan, wah ini luar biasa, saya akan coba, ayo kita buat. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Jadi mudah atau gampang, terserah Anda. Anda yang menentukan. Untuk memulai saya rasa kita harus pikir possible ya untuk kita lakukan. Mulai saja sudah dengan mindset yang positif, sudah bagus. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, apa teknik-tekniknya, tips-tipsnya untuk kita boleh mengatur akan kebiasaan hidup sehat kita. Benar sekali, dokter. Baik, kita akan jeda sedikit ya, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Live, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita pada saat ini, yaitu Dr. Ruben Supit. Baik dokter, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sempat kita katakan bahwa kita ingin tahu di mana sebenarnya level kesehatan kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada pertanyaan yang harus dijawab atau mungkin ada yang check up yang harus dijalankan? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Oke. Baiklah, sahabat Live, kita akan memeriksa
kita sudah berada pada level yang mana, ya. Jadi pertama yang kita tanyakan adalah saya sudah umur berapa, ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kemudian coba untuk membagi kehidupan masa lalu kita atas 10 tahun. Kemudian coba kita ingat dalam 10 tahun yang pertama itu, apakah saya lebih banyak segar bugarnya atau biasa-biasa saja atau sering sakit ringan, sudah sering-sering terkapar di tempat tidur, atau saya sudah masuk ke rumah sakit dan kemudian, ya tentu belum meninggal ya, kita tidak periksa itu. Iya. Kita periksa hanya kepada tingkatan ini. Kemudian 10 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Kemudian kita bandingkan, apakah waktu 10 tahun pertama kita tinggi, kemudian 10 sampai 20 tahun sudah mulai merosot, 20 sampai 30, waduh sudah mulai autoimun, sudah mulai sakit mah, sudah mulai ada sesuatu lumpuh-lumpuh dan lain sebagainya. Nanti di usia 30 sampai 40, 40, 50 apa sampai merosot. Jadi secara garis besar tanpa membuat pemeriksaan dengan medical check up dan lain sebagainya yang tentu itu bisa dilakukan. Hanya dengan kita kilas balik, flashback akan kehidupan kita. Kalau kita ada kamera, kita coba rekam kehidupan kita. Waktu saya kecil, waduh, larinya luar biasa, naik pohon, kurus tapi naik pohon, jadi sehat luar biasa. Kemudian 20, 30, waduh masih juga waktu ini. Setelah 30 sudah mulai, aduh nggak bisa lagi lari, ini sudah mulai ini dan seterusnya. Jadi itu adalah cara yang sederhana untuk kita bisa mengetahui tingkat-tingkat ini dan kita bisa membuat trennya. Apakah saya buat ini? Nah, kemudian dengan secara lebih spesifik, nanti dengan seorang profesional, kita boleh medical check up untuk memeriksa kesehatan daripada tubuh. Karena wellness ini, kalau kita mau mengukur derajat kesehatan ini, ada beberapa hal yang kita harus periksa, yaitu kesehatan fisikal, kemudian intelektual IQ kita, emosional EQ kita, dan itu lebih penting daripada IQ. IQ penting untuk memahami dalam belajar, tetapi untuk bisa bersosialisasi dengan baik, bisa menata diri dengan baik, saling memahami baik, emosional quotient-nya sangat penting. Kemudian berdasarkan 3 hal itu kita dapat relasional kita. Relasi ke atas spiritual, relasi ke sesama namanya sosial, relasi dengan bumi adalah ekonomi yaitu pekerjaan dan keuangan, dan lingkungan hidup. Kepada 8 aspek ini nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diisi dengan scoring-scoring. Bila mana kita mengisi dan mengskor tersebut, maka kita akan bisa tahu, dan itu sangat membantu kita untuk mengetahui, saya rupanya rohani udah bagus. Tapi emosinya, saya gampang tersinggung, gampang marah, gak sabar, ya. Atau saya sudah baik, inteleknya bagus, tapi keuangan saya nggak bisa. Waduh, saya ini hutang banyak. Saya, wah, bagaimana ini? Jadi asesmen terhadap derajat kesehatan ini bisa dibagi lagi atas tubuh, biasanya hanya periksa tubuh aja. Tetapi mau memeriksa aspek-aspek yang lain juga, itu juga membantu untuk kita menjadi manusia seutuhnya atau holistik. Oke, baik dokter. Nah dokter, tapi dengan kata lain, check up itu penting ya dokter? Betul sekali. Penting. Betul sekali. Nah tapi pada masyarakat ya, ada juga pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ada yang berkata bahwa, oh justru mereka tidak mau untuk melakukan pemeriksaan atau takut melihat hasil check up mereka. Katanya justru nanti kalau ketahuan contoh ada sakit, ujung-ujungnya jadi stres, nah jadinya sakit dan cepat meninggal katanya. Bagaimana tanggapan dokter dengan pendapat mereka yang seperti itu? Nah inilah yang menarik ya, bahwa realita itu tetap realita. Iya. Realita yang baik adalah realita yang baik, realita yang buruk adalah konsekuensi negatif. Ada orang yang tidak berani untuk melihat realita karena ada kemungkinan realita negatif ini. Lebih baik saya nggak usah tahu supaya saya tenang saja, nggak stres. Dalam keadaan-keadaan tertentu itu sah-sah aja, boleh aja. Tidak perlu kita membuat orang stres yang tidak perlu. Namun bila mana itu adalah penyakit yang cukup gawat, kanker, tidak dideteksi sedini-dininya, baru nanti kedapatan sudah stadium 2, stadium 3,
Waduh, padahal bisa dicegah dari sejak awal. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai keadaan mindset yang positif, kita tidak akan takut untuk menerima apapun juga. Realita buruk, oke, apa boleh buat. Namun ada hal yang kedua, Mbak Madeline, yang kita perlu ketahui dan para sahabat live, bahwa kalau kita berpola hidup sehat, tidak perlu terlalu kita takut karena mau sakit bagaimana. Karena sakit itu bukanlah suatu proses, bukan sesuatu yang walau alam. Aduh, tiba-tiba nasib begini. Tidak. Sakit atau sehat itu berproses. Jadi kalau kita berpola hidup sehat, yakin bahwa kita akan sehat. Tapi kalau kita makan sembarangan dengan ini, kurang tidur, kolesterolnya ini, siap-siap. Ini penyakit sudah di muka pintu. Jadi oke lah, Anda boleh saja mengatakan, saya nggak terlalu ingin untuk mengetahui saya punya kesehatan. Boleh, asal Anda berpola hidup sehat. Karena apa yang Anda tanam sehat-sehat, kemungkinan besar Anda tidak akan sakit. Jadi Anda tidak perlu stres. Tetapi kalau Anda berpola hidup tidak sehat, ini dan itu yang namanya secara ilmiah faktor, resiko risk faktornya tinggi. Sebaiknya Anda periksa. Ya. Kalau Anda adalah melakukan hal-hal yang secara akademis, secara penelitian sudah terbukti, ini ada konsekuensi, ada kemungkinan besar. Sebaiknya memeriksa, ya. Dan juga kalau Anda mau aman daripada gangguan-gangguan, apa salahnya kita periksa? Apakah saya ada risiko untuk kanker payudara, kanker serviks, dan lain kalau bagi wanita? Ikut saja, lebih baik. Daripada nanti sudah, waduh, sudah terlambat ya. Jadi itulah motivasi yang saya berikan kepada kita, bahwa tidak perlu kita takut, realita mungkin negatif ada, tapi kalau kita cepat menanganinya, kans atau kesempatan peluang untuk kita bisa membaik itu sangat tinggi. Penting, sangat penting untuk kita periksa sedini mungkin ya dok. Apalagi kalau umur sudah mulai di atas 35 tahun, 40 tahun, itu sebaiknya sudah harus wajib setiap tahun. Wajib check up. Wajib check up. Baik dokter. Nah, bagaimana kita menyiasati di kehidupan lingkungan sangat mempengaruhi ya dokter ya. Siap. Jadi bagaimana kita menyiasati lingkungan dengan modern saat ini, dengan lingkungan di mana Musa yang pada saat itu bisa umur panjang dokter. Ya. Nah, apa pola hidup yang patut kita ambil dari masa-masa yang kemarin itu? Kita harus hidup di dalam keadaan yang menantang dengan cara yang sehat. Kalau kita hidup di lingkungan yang sudah sehat, tapi kita punya pola hidup adalah tidak sehat, kita membawa penyakit kepada diri kita sendiri. Kalau kita berada di dalam lingkungan yang mengancam kita, polusi dan racun-racun dan bising dan lain sebagainya, virus COVID datang, ancaman dari luar ada, tetapi kita memperkuat akan tubuh kita ini, defense mechanism kita yang kita ada, dengan pola makan, pola minum, pola berpikir, pola tidur, pola bergerak, pola beribadah yang positif, maka kita akan meningkatkan. Saya sebutkan contoh. Magic Johnson pada tahun 91, dia tiba-tiba mengatakan saya berhenti bermain basket. Padahal sudah juara dunia. Karena kena HIV positif. Biasanya dalam 5 tahun HIV positif ini akan semakin melemahkan imun tubuh dan berakhir dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Orang meninggal karena kanker kapoksi, TBC, pneumonia, penyakit-penyakit sedikit yang ringan-ringan. Tidak ada daya tahan tubuh, dia meninggal dunia dalam rata-rata 5 tahun. Sampai sekarang sudah 30-40 tahun, ya, dia masih hidup, belum meninggal dunia. Jadi tidak selamanya bahwa orang yang sudah diancam bahkan ini akan kena. Umumnya benar bahwa orang yang sudah terkena dengan suatu penyakit yang berat, gawat itu sudah terancam. Tapi ada 1-2 orang yang bisa bertahan hidup umur panjang dan sehat. Justru inilah faktornya kita harus cari tahu. Apa rahasia-rahasia daripada Bapak, Ibu, Saudara kita ini yang terjadi pada beliau. Kalau terjadi pada beliau,
Masa nggak bisa sama saya? Baik. Bisa tentunya. Nah, kita pelajari akan hal-hal itu. Oke. Jadi dengan kata lain kita kembali lagi lebih baik kita cegah ya, preventif ya, daripada kita jadinya mengobati. Nah, bagaimana dengan statement preventif ini dibanding dengan promotif, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi di dalam dunia kesehatan kita menggunakan 4 istilah, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Medis modern berintikan kepada kuratif atau menyembuhkan, rehabilitatif yaitu sudah tidak bisa disembuhkan tapi dibuat perpanjang hidupnya, meningkatkan kualitas hidup saja. Ya. Nah, promotif itu adalah hal-hal apa yang bisa meningkatkan derajat kita, punya kesehatan yang tadi, bahwa kita bisa naik sampai setinggi-tingginya, kita bisa segar, bugar, gembira, sehat selalu dalam keadaan itu. Kalau preventif itu adalah lanjutan daripada promotif ini, tapi sudah mencegah kepada penyakit tertentu. Nah, jadi tindakan-tindakan yang dibuat oleh kita untuk membuat agar penyakit-penyakit itu yang mengancam kita bisa dicegah, preventif. Contohnya kalau tadi kita sudah diperiksa, kita berada dalam keadaan stres tinggi, maka kita buatlah hal-hal pencegahan untuk kita jangan sampai stres, depresi, lalu mengalami penurunan daripada daya tahan tubuh dan penyakit-penyakit yang muncul akibat tersebut. Jadi promotif adalah hal-hal yang meningkatkan, preventif adalah hal-hal yang sudah spesifik mencegah supaya tidak mungkin terjadi penyakit. Oke, jadi lebih baik dipadukan ya, promotif dan preventif. Preventif, promotif itu dipadukan. Baik, dokter. Betul sekali. Baik, kita masuk dalam mitos dan fakta ya, dokter. Baik. Nah, penyakit gaya hidup itu katanya akibatnya nanti kalau sudah tua, kalau masih remaja jauh dari penyakit-penyakit modern. Oke. Baik, mitos atau fakta realita. Nah, baik, di alam semesta ini ada yang namanya realita. Realita ini ada 3, realitas natural, yaitu hal-hal yang bersifat ada atomnya, ada energinya. Lalu ada hal-hal supernatural, yaitu dunia roh, hal-hal rohani, malaikat, Tuhan, dan lain sebagainya. Dan ada realita historikal, ya, yaitu sejarah, yaitu kejadian yang betul-betul terjadi dan orang atau tempat yang betul-betul ada. Itu ada realitanya. Kalau di sebelahnya adalah mitos, itu tidak realita. Tidak sesuai dengan, kalau realita diperiksa, dia ternyata informasi tentang hal tersebut cocok. Tapi informasi tentang suatu realita waktu kita periksa tidak cocok, itu namanya hoax atau mitos. Jadi untuk mengetahui apakah ini mitos atau realita, kita harus ada alat pemeriksaannya. Jadi kita memeriksanya dengan penelitian historikalnya, naturalnya, ya. Nah, kalau supernatural kita serahkanlah kepada rohaniwan, ya. Tapi ini kita kepada ilmiah, saintifik, dan kita saja orang awam boleh memeriksa kebenaran ini. Bila mana tidak terbukti itu mitos atau tidak benar, ya, hoax. Nah, yang kita bisa buat untuk menyelidiki kebenaran daripada sesuatu keterangan adalah begini. Di dalam ruang pengadilan kebenaran, hakimnya adalah waktu. Bila mana Anda akan terus begini, waktu akan membuktikan bahwa ini. Kalau Anda merokok terus, punya angka serangan jantung akan sangat tinggi. Dan setelah itu orang ini, meninggal serangan jantung. Terus dicek, oh memang dia merokok. Jadi ada korelasi. Nanti secara statistik bisa diinikan. Jadi kita bisa memeriksa apakah hal-hal ini benar. Nah, orang muda ini dia kan sehat, walaupun saya begadang, saya merokok, saya melakukan tidak sehat, tapi ini. Kita akan ambil secara statistik. Kebanyakan di antara mereka bagaimana. Memang ada 1-2 orang yang sampai umur 90, saya 90 tahun saya merokok, berat luar biasa. Itu exception but not the rule.
Itu satu-satu orang, tapi kebanyakan orang adalah begitu. Jadi secara matematika, secara statistik, lebih banyak orang yang hidup tidak sehat akan mengalami nasibnya yang merosot tingkat kesehatannya. Jadi dengan itu, walaupun ada satu orang yang dari mudanya berpola hidup tidak sehat, tapi dia masih kuat-kuat sampai tua, tetapi belum tentu kepada saudara. Jadi kepada kita lebih baik kita main safe. Oke, lebih baik saya aman. Dan tidak ada kerugian, bahkan lebih banyak manfaatnya daripada kita harus membuat hal-hal yang tidak sehat. Benar sekali dokter. Kemudian mitos dan fakta yang berikutnya dan yang terakhir ini dokter ya. Boleh. Ada batasan katanya umur untuk seseorang agar dapat meningkatkan derajat kesehatan atau kualitas hidupnya. Oke, baik. Benar sekali bahwa ada hukum yaitu point of no return. Di dalam realita secara fisika bahwa ada satu titik kita tidak bisa kembali lagi. Nah, ilustrasinya adalah pesawat yang sedang isi tangki minyaknya, bahan bakarnya itu full. Waktu dia terbang, lalu tangki itu sisa setengah, dia masih boleh ke landasan awal. Tapi kalau dia sudah melewati ini, dia tidak akan mungkin sampai karena tidak mungkin bahan bakarnya itu akan membantu dia. Jadi point of no return itu ada. Maka kita harus berusaha untuk tetap, kalau sudah sempat terjadi stroke dan lain sebagainya, ada sel-sel yang sudah mati yang tidak bisa dibangkitkan lagi. Jadi tidak mungkin 100% tok, Cer. Ginjal pada waktu masih kerusakan beberapa sel saja, mungkin 1/4 atau setengah dia rusak. Mungkin masih bisa fungsional, tapi kalau sudah tinggal 10%, 5%, waduh sudah harus cuci darah. Bagaimana untuk kembalikan normal? Hanya bisa dengan mencangkokkan ginjal baru. Jadi mitosnya adalah bahwa benar bahwa hukum alam itu ada berlaku, tetapi ada secara psikologi perkataan ini. Manfaatkan apa yang sisa. Apa yang masih sehat, manfaatkan itu. Walaupun jangan sesali apa yang Anda sudah buat, terima saja, legowo, ikhlas dan pasrah. Oh, saya tidak bisa rubah lagi. Saya sudah stroke, sudah ini. Tapi Anda masih bisa bicara, Anda boleh bercakap-cakap dengan orang, tapi Anda sudah tidak bisa bekerja, setir mobil dan lain sebagainya. Manfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan sepositifnya, sambil menantikan bahwa kesempurnaan akan datang. Baik, jadi walaupun kita sakit ya, sudah sakit ya, bukan Betul. berarti kita give up. Betul, Lalu jangan. biarkan saja. Karena yang masih udah sakit. kemungkinan ada hal-hal yang masih bisa terjadi. Dan ada faktor lagi yang lain, miracle. Miracle, amin, amin. Benar sekali dokter. Tapi jangan karena kita, oh sudah nanti berdoa ini amanlah. Jangan ya, tetap kita harus berjaga-jaga sebagai manusia. Apa karya Tuhan, mujizat yang bisa dilaksanakan oleh Yang Maha Kuasa, tetap kita serahkan ke beliau. Baik, benar sekali. Baik dokter. Baik pemirsa live sekalian yang menyaksikan, luar biasa sangat menarik pembahasan kita, tetapi sayangnya kita harus segera menutup diskusi kita pada saat ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan sedikit meminta kepada dokter untuk memberikan closing statement. Kira-kira apa pesan-pesan yang sangat penting untuk disimpan sahabat live sekalian? Ya, Mbak Medlin dan semua sahabat live yang ada dimanapun, kita sudah mempelajari bahwa kehidupan ini ada tingkatannya, dari yang paling tinggi yang bisa dicapai nanti di sorga adalah baka, yang pasti kita akan capai pada waktunya, dan kemudian sehat super atau segar bugar, wellness ya, semua aspek manusianya itu dalam keadaan yang tertinggi, itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Belajarlah untuk menerima atau melihat kepada diri, mengakses, dan mengusahakan untuk meningkatkan level sampai kepada yang tertinggi. Banyak godaan untuk membuat kita menerima kita di level-level bawah. Tetapi banyak hal yang nanti melalui acara-acara di live ini, kita akan menemukan bahwa kita boleh capai tingkat tertinggi karena ada orang lain yang sepanjang hidupnya selalu sehat super, sehat super, sehat super, sampai kepada akhir daripada kehidupannya.
Kiranya Tuhan memberkati. Amin, amin. Iya. Baik dokter, kita akan segera tutup diskusi kita. Saya minta mungkin dokter bisa bantu kita dalam doa tutup. Oh iya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Penyayang. Yang tidak pernah diciptakan tapi malah menciptakan hal-hal yang baik-baik saja. Engkau adalah sumber daripada hidup dan hidup yang luar biasa, yaitu sehat seutuhnya, secara kuantitas umur panjang dan secara kualitas, yaitu kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami belajar bahwa ada tingkatan-tingkatan kesehatan. Dan bahwa tingkat kesehatan tertinggi bisa dicapai. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, karena yang membuat kami terhalang adalah diri kami sendiri, khususnya nafsu dan selera dalam diri kami. Kami tahu yang baik, tetapi kami melakukan yang tidak baik. Kami tahu yang seharusnya, tetapi kami lemah dan tergoda. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kuasa sorga untuk bersama dengan kami. Roh yang kudus Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apapun yang kami cita-citakan, Tuhan mampukan kami dan itu bisa tercapai. Seturut dengan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara ini kami akhiri dengan mohon berkat bagi seluruh sahabat-sahabat live, Mbak Merlin yang telah membimbing dan seluruh tim di studio ini. Dimanapun kami berada saat ini juga, kami besarkan dan muliakan Engkau Tuhan, Pencipta, Pemelihara dan Penyembuh dan Penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter ya untuk sudah membawakan dan membahas topik ini sangat menarik ya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab. Sama-sama. Baik dokter. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan video kami bisa Anda bagi melalui Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya, serta jangan terlewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.